Kita hidup di era serba digital, di mana teknologi menjawab hampir semua kebutuhan manusia, dari komunikasi, hiburan, hingga pekerjaan. Namun, anehnya, angka kecemasan, depresi, dan rasa hampa justru meningkat pesat. Apa yang sebenarnya hilang? Apakah itu makna hidup? Apakah kita kehilangan sesuatu yang tidak bisa diganti oleh teknologi? Banyak orang berkata, iman itu kuno, sudah tidak relevan. Tapi apakah benar demikian? Dalam video ini, kita akan membongkar mengapa keimanan tidak hanya masih relevan, tapi justru sangat dibutuhkan di zaman yang penuh ketidakpastian ini. Teknologi berkembang sangat pesat dalam beberapa dekade terakhir. Kita sekarang memiliki internet dengan akses informasi tak terbatas, kecerdasan buatan yang membantu pekerjaan dan kehidupan sehari-hari, medsos yang menghubungkan manusia di seluruh dunia. Namun, meski dunia luar berubah cepat, dunia dalam manusia, yaitu kebutuhan batin dan spiritual, tetap sama seperti 2000 tahun lalu, bahkan mungkin makin kompleks. Kenapa? Karena teknologi memang memudahkan hidup, tapi tidak bisa menggantikan kebutuhan manusia akan makna dan hubungan yang dalam. Psikolog menunjukkan bahwa teknologi bisa meningkatkan isolasi sosial, kecemasan, dan rasa hampa batin jika tidak diimbangi dengan hubungan emosional dan spiritual yang sehat. Contoh nyata, generasi muda, yang paling melek teknologi, justru mengalami angka depresi tertinggi dibandingkan generasi sebelumnya. Ini menandakan bahwa kenyamanan materi dan teknologi tidak serta-merta membuat hidup terasa utuh dan bermakna. Seiring berkembangnya era rasional dan ilmiah, keimanan dianggap oleh sebagian orang sebagai sesuatu yang tidak ilmiah, karena berbasis kepercayaan tanpa bukti, antilogis dan melawan fakta. Hanya pelarian dari kenyataan yang pahit. Padahal, pengertian keimanan jauh lebih dalam dan luas. Keimanan bukan berarti menolak sains, tapi mengakui bahwa ada aspek realitas yang tidak sepenuhnya bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Sains menjelaskan bagaimana, keimanan menjawab mengapa. Fakta menarik. Banyak tokoh ilmiah besar seperti Gregor Mendel, bapak genetika, Blaise Pascal, atau bahkan Albert Einstein memiliki iman pribadi dan melihat keimanan sebagai sumber inspirasi dan harapan. Iman adalah dialog antara akal dan hati, bukan pertentangan. Dalam kehidupan nyata, setiap manusia akan menghadapi berbagai tantangan seperti kehilangan orang terkasih, kegagalan dalam pekerjaan atau hubungan, ketidakpastian masa depan. Keimanan membantu menjawab, kenapa ini terjadi padaku? Apa tujuan hidup ini sebenarnya? Bagaimana aku bisa tetap kuat menghadapi segala kesulitan? Keimanan memberi kekuatan bukan karena menjanjikan kehidupan tanpa masalah, tapi memberi harapan dan kekuatan untuk bertahan. Rasa damai di tengah badai. Pandangan bahwa hidup lebih dari sekadar hasil duniawi. Contoh kisah nyata. Banyak orang yang melalui masa-masa gelap hidup mereka dan berhasil bangkit karena mereka percaya pada rencana dan kasih Tuhan, bukan hanya kekuatan diri sendiri. Bayangkan sebuah dunia di mana semua orang hanya mengandalkan logika dan materi, tanpa dimensi spiritual atau keimanan. Efisiensi tinggi, tetapi manusia menjadi dingin dan individualistis. Nilai-nilai moral menjadi fleksibel atau bahkan hilang karena tidak ada sumber kebenaran absolut. Solidaritas dan kasih sayang melemah, digantikan oleh kompetisi dan utilitarianisme. Ini bukan sekadar spekulasi. Dalam sejarah, saat masyarakat kehilangan nilai spiritualnya, mereka sering mengalami kehancuran moral dan sosial. Keimanan adalah pondasi moral dan spiritual yang menjaga agar manusia tidak kehilangan jati diri dan kemanusiaannya. Iman di zaman modern bukan yang dogmatis, kaku, atau fanatik. Tapi iman yang terbuka dan mampu berdialog dengan ilmu dan budaya. Memperbolehkan pertanyaan dan keraguan sebagai proses tumbuh. Berfokus pada kasih, keadilan, dan pengabdian, bukan ritual kosong. Mendorong perubahan positif dalam diri sendiri dan masyarakat. Ini adalah iman yang tidak menghakimi, tapi mengasihi, tidak menuntut, tapi mengundang,
tidak eksklusif, tapi inklusif. Contoh, komunitas Kristen yang aktif dalam gerakan sosial, perdamaian, dan keadilan menunjukkan bahwa iman bisa relevan dan membawa dampak nyata. Di zaman di mana informasi membanjiri kita, dan opini bertabrakan, menemukan keimanan yang autentik menjadi tantangan. Banyak yang terjebak dalam fanatisme agama yang membatasi pikiran. Ada juga yang kehilangan arah karena terlalu skeptis dan ragu. Keimanan autentik berarti hubungan pribadi yang nyata dengan Tuhan, bukan sekadar ritual formal. Kehidupan yang konsisten antara iman dan tindakan. Ketenangan dan kebijaksanaan dalam menghadapi kebingungan dunia. Keraguan bukan musuh iman, tapi teman yang mengasah iman agar lebih kuat dan dewasa. Tokoh-tokoh besar agama pun pernah meragukan dan bertanya. Tuhan tidak takut dengan pertanyaan kita, justru mengundang kita untuk berdialog. Keraguan yang sehat mengarahkan kita untuk mencari jawaban yang lebih mendalam dan membangun keimanan yang tidak rapuh. Keimanan itu jantung hidup di era modern. Keimanan bukan hanya relevan, ia adalah kebutuhan fundamental manusia. Di tengah perubahan dunia yang begitu cepat, keimanan memberi kita akar, harapan, dan kekuatan untuk terus melangkah. Mari kita buka hati, pertanyakan, dan rawat keimanan kita agar hidup kita bermakna dan penuh damai.